Ya, selamat siang Bu Maria. Senang sekali Bu bertemu walaupun secara virtual. Ya. Kami terima kasih pertama-tama mengucapkan kepada Ibu ya karena diberi kesempatan untuk wawancara bersama Ibu. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin kami kulik lah dari Ibu, terutama terkait dengan prospek perekonomian pada tahun depan, bagaimana desain arsitektur APBN pada tahun depan dalam merespon pemulihan ekonomi nasional, bagaimana kebijakan-kebijakan. Banyak sekali sih yang sebenarnya ingin kami obrolkan bersama Ibu. Saya pada hari ini ditemani oleh Wapemret, ada Mas Fahmi Ahmad dan Mbak Rahayu Ningsi. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas Fahmi. Dan juga teman-teman manajemen redaksi, teman-teman reporter, editor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini dalam rangka menjaga penyebaran corona. Kami juga beda-beda tempat nih dari masing-masing ruangan, dan teman-teman editor dan manajemen redaksi sebagian ada di ruangan. Karena keterbatasan waktu ya Ibu ya, kita mulai saja. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Fahmi untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mbak Maria. Selamat siang Bu, sekali lagi Bu. Pada kesempatan kali ini Bu, memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami jadikan bahan tulisan juga Bu untuk arah ekonomi ke depan dalam produk kami, ada majalah Ara dan serta pemberitaan yang lainnya. Nah, saya mungkin memulai diskusi yang pertama Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami bagaimana postur fiskal kita, postur APBN kita untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia di tahun 2022 Bu. Nah, ini tentu agar para pelaku usaha kita juga memahami apa tantangannya serta apa kontribusi dari para pengusaha pelaku swasta kepada upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Baik, makasih Mas Fahmi, Mbak Maria dan seluruh teman-teman dari Bisnis Indonesia. Kalau kita lihat kondisi perekonomian di Indonesia ya, terutama dikaitkan dengan tentu ketidakpastian yang berasal dari COVID, Indonesia mengalami sedikit tekanan pada saat kita menghadapi Delta varian mulai pada bulan Mei sebetulnya, tapi mulai akselerasinya di akhir Juni dan Juli Agustus yang menyebabkan kita harus melaksanakan PPKM level 4. Dan dalam suasana seperti itu kita menggunakan instrumen fiskal sebagai instrumen yang sangat dominan ya, sangat penting, karena pertama untuk instrumen fiskal ini selain kita sendiri sudah memiliki pengalaman di tahun 2020 yang lalu sebelumnya, di mana kita juga sudah masuk ke COVID, dan di situ kita mendapatkan kondisi di mana APBN didesain secara relatively fleksibel gitu. Jadi tahun 2020 tuh kalau Anda lihat Perpres 54, Perpres 72 tahun 2020 yang mengubah APBN sampai 2 kali dengan landasan Undang-Undang 2 ya. Itu menyebabkan kita mampu menambah defisit yang tadinya 5,7 menjadi 6,4 dan terakhir kita dalam posisi 6,1. Tidak hanya besaran makronya, yaitu postur defisitnya yang meningkat, tapi komposisi juga bisa berubah. Karena tadi terjadinya COVID itu menyebabkan kadang-kadang belanja berubah sama sekali. Umpamanya kalau kita harus nutup, maka rakyat harus diberi tambahan bantuan sosial. Karena kalau nggak akan menimbulkan tensi sosial yang sangat berisiko ya. Sehingga perubahan dari APBN untuk pos-pos itu terutama untuk kesehatan, bansos dan UMKM itu relatif selalu fleksibel gitu. Dan karena ini udah tahun kedua 2021 kita waktu menghadapi COVID Delta varian yang meningkat itu kita melakukan exactly itu gitu ya. Jadi tahun 2020 kita tutup dengan defisitnya 6,1. Itu lebih juga karena beberapa belanja nggak bisa dieksekusi karena situasinya masih belum normal sekali.
sehingga melalui mekanisme undang-undang kita meluncurkan gitu. Jadi beberapa belanja kesehatan itu, terutama itu yang didanai oleh Bank Indonesia. On the other hand, untuk 2021 kita mengembalikan belanja-belanja modal gitu kan, yang tertunda pada saat tahun 2020 karena COVID menghantam pertama kali. 2021 di catching up atau dikejar lagi gitu. Sehingga kalau kita lihat pelaksanaan APBN tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober kemarin, Anda akan lihat belanja kita melonjak besar karena dua faktor. Padahal defisitnya lebih rendah ya. Tadinya kan 6,1, sekarang ke 5,7. Belanja melonjak besar karena dua faktor: kesehatan, yaitu yang tahun 2020 nggak terserap semua, kemudian dia masuk ke 2021. Selain tadi membayar klaim-klaim kesehatan 2020 yang belum selesai, kita juga membayar tambahan pasien variabel Delta itu yang melonjak sangat tinggi. Vaksinasi diakselerasi tahun ini, jadi itu kenaikan belanja vaksinnya melonjak tinggi banget dibandingkan tahun lalu yang memang baru mau membeli vaksin. Kalau ini kan kita beli, kita vaksinate, beli pakai gitu. Jadi belanja vaksin itu melonjak tinggi. Nah ini untuk bidang kesehatan. Untuk bidang sosial, karena kita melakukan PPKM level 4 karena Delta, maka kita langsung menambahkan bansos. Ini supaya tadi bantalan sosial kita, masyarakat kita yang terpaksa nggak bisa kerja dan dia tidak punya income, tidak cukup punya tabungan, dia masih bisa mendapatkan tambahan bantuan. Jadi komposisinya selalu kayak gitu. Kesehatan melonjak, itu biasanya varian muncul dan terjadi PPKM, maka sosialnya ditambah. Dan untuk UMKM juga ditambah. Itu selalu itu cara kita fleksibilitasnya. Nah, dalam situasi dengan belanja tahun 2020-2021, maka anggaran tadi pertanyaannya postur 2022 itu masih memiliki tema yang sama, yaitu pertama posturnya konsolidatif, artinya defisitnya makin turun secara besar. Jadi dari 6,1 tadinya pengennya 6,4 jadi 6,1, 5,7 tahun 2021 defisit ya ini ya, saya bicara terhadap GDP. Kemungkinan kita realisasi defisitnya tahun ini jauh lebih rendah dari 5,7. Kenapa? Karena penerimaan kita cukup naik dengan komoditas dan pajak, pemulihan. Dan GDP kita relatively agak turun karena tadi, walaupun GDP deflatornya enggak, karena growth-nya tidak setinggi seperti asumsi, sehingga kita defisit terhadap GDP-nya tahun ini akan lebih rendah dari 5,7. Kemungkinan kita kemarin hitung antara 5,1 hingga 5,4. Tahun depan ini 2022 defisitnya didesain 4,8% dari GDP. Artinya kita masih suportif, tapi kita konsolidatif. Kita mulai turun defisitnya, namun tetap support terhadap pemulihan ekonomi. Itu tema besarnya. Namun seperti yang tadi saya jelaskan, tidak hanya size-nya yang gede defisitnya untuk mensupport, komposisinya juga bisa fleksibel. Seperti tadi, begitu terjadi Delta, kita langsung naikkan untuk kesehatan, sosial, dan kemudian bantuan UMKM plus mengejar ketertinggalan untuk infrastruktur terutama belanja modal. Nah, tahun 2022 juga akan sama temanya. Pertama, APBN masih suportif terhadap pemulihan ekonomi yang masih akan terus berlangsung dan masih cukup fragile ya, masih agak rapuh karena ketidakpastian. Namun APBN juga fleksibel karena COVID-nya masih belum pasti, muncul varian baru seperti sekarang. Jadi flexibility, konsolidatif, dan suportif itu adalah tema besar dari APBN 2022. Mengikuti situasi 2020, 21, dan 22. Nah, dalam konteks ini tentu kita dari kondisi Indonesia yang relatif tadi, Delta varian bisa kita kelola secara relatif cepat,
dan efektif, ekonominya di kuartal keempat ini akan pulih kembali. Kita berharap tahun depan pemulihan bisa lebih steady gitu. Kalau sekarang kan kalau Anda lihat kuartal 1 minus 0,7 lonjak di 7,3, kemudian turun lagi di sekitar 3,5. Nah, kuartal keempat kemungkinan juga akan lonjak lagi di atas 5. Jadi kayak seesaw gitu, bergejolak gitu. Tahun depan kita berharap relatif steady meningkat gitu. Tapi kita juga tahu bahwa ketidakpastian masih ada. Tadi ya, fleksibel, konsolidatif, dan suportif itu masih dilakukan. Nah, tahun depan kenapa fleksibilitas dan suportif penting? Karena selain COVID kita menghadapi lingkungan global yang lebih volatile dengan tapering, dan kita baru kemarin lihat ya, Amerika kan inflasinya sudah di atas 6, itu tertinggi dalam 30 tahun. Testimoni dari Federal Reserve kemarin mengatakan bahwa mereka akan jauh lebih cepat dalam melakukan tapering dan kemudian adjustment. Ini berarti tahun 2022 kita akan dihadapkan pada tadi jumlah likuiditas turun dan suku bunga naik dari Amerika. Eropa baru saja kemarin kita lihat beritanya, Jerman inflasinya juga udah melonjak di 6%. Sehingga nanti posisinya Christine Lagarde sebagai bank sentral juga akan dapat pressure untuk segera merespons juga. Ini akan menyebabkan biasanya dampak terhadap capital flow terhadap emerging country. Jadi kita akan menghadapi tekanan tadi, interest rate-nya tinggi, lebih relatif naik, capital outflowing, dan nilai tukar yang akan tertekan. Biasanya kan kombinasi 3 itu. Jadi ini lingkungan environment kita yang harus kita lihat lebih volatile atau lebih dinamis. Nah, ini APBN sekali lagi akan menjadi anchor atau menjadi jangkar untuk ngadepin ketidakpastian. Jadi semacam kayak kita di kapal gitu, kita tahu akan ada gelombang COVID-nya, mungkin tidak setinggi tapi tetap ada gelombang dari COVID. Kemudian muncul gelombang baru karena tapering dan situasi global itu. Kapalnya harus tetap steady karena kita punya jangkar APBN itu. Itu mungkin kalau mau diceritakan untuk 2022. Jadi 2022 adalah mengakselerasi atau menjaga momentum pemulihan, meminimalkan apa yang disebut risiko ketidakpastian baik yang berasal dari COVID maupun lingkungan global yang baru, dan pada saat yang sama mengkonsolidasikan APBN karena tahun 2022 adalah tahun terakhir menurut Undang-Undang 2 tahun 2020 di mana defisitnya bisa di atas 3% dari GDP. Itu pekerjaan yang sangat rumit, itu 3 hal tadi. Pemulihan ekonominya dijaga, uncertainty-nya diminimize, dan APBN-nya sendiri harus mulai konsolidatif. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan secara moga-moga mudah dan gampang, jelas gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi memang suportif, konsolidatif tetap masih ini, dan target kita tahun depan bisa di bawah 3% ya Bu ya untuk ini. Tahun depan masih di 4,8 Pak, 2023. Oke. 2023 yang harusnya ada. Baik Bu, saya mau memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kami Bu di Bisnis Indonesia yang bertanya Bu. Mbak Maria mau bertanya? Langsung saja ke teman-teman di ruangan. Oke. Tadi Mas Gajah Kusuma kayaknya udah siap mau bertanya. Oke, ya. Selamat siang Bu Sri Mulyani. Saya Gajah Kusuma, redaktur pelaksana di Bisnis Indonesia. Mungkin singkat saja ya Bu. Kita tahu kan inflasi ini beberapa waktu terakhir itu jadi momok di sebagian negara-negara di Asia, misalnya di Cina. Lalu, nah kebetulan kemarin itu BPS juga menyampaikan untuk November itu misalnya termasuk tertinggi sepanjang 2021. Apakah inflasi ini akan jadi perhatian khusus Bu? Karena kemungkinan entah itu apakah memang sinyal overheat atau apa, tapi apakah ini menjadi perhatian khusus untuk Indonesia? Begitu Bu, terima kasih Bu. Baik,
Inflasi di Indonesia sampai sekarang kan sebetulnya kalau dibandingkan dengan kondisi negara-negara yang pemulihan ekonominya juga sudah terjadi, kita masih relatif stabil rendah. Sampai dengan September atau Oktober kemarin masih di year on year-nya di 1,6, year to date-nya 0,8 ya. Posisi terakhir di 2021. Posisi November kemarin yang disampaikan oleh BPS atau nanti menjelang Desember biasanya karena seasonal Nataru ada demand yang lebih naik. Tapi kalau dilihat bahwa kita masih di 1,6 dengan kalau kita lihat di dalam APBN disebut yang 3 plus minus 1 itu masih jauh di bawah gitu. Ini tentu merupakan sesuatu yang positif apabila kita taruh di dalam konteks negara-negara tadi seperti negara maju yang pemulihannya cepat, kemudian dia dihadapkan pada inflasi yang sangat tinggi pada tahap awal pemulihan. Itu pemulihan yang tinggi ditambah inflasi tinggi akan membuat kompleksitas dari sisi policy kan. Nah, inflasinya di negara maju penyebabnya ada berbagai faktor. Pertama, disrupsi sisi supply-nya. Jadi waktu pulih cepat, tapi sisi supply-nya nggak ngejar cepat. Sisi supply itu ya produk, barang, dan jasa. Karena apa? Karena labor-nya, jadi tenaga kerjanya ternyata nggak secepat mereka langsung pulih. Ya seperti Anda sekarang kerja aja karena tahu ada COVID, Anda masih sangat reserve, ada yang masih di rumah, ada yang beda ruangan. Kalau kita masuk dalam secara agregat nasional di negara maju bahkan lebih lagi. Orang yang tadinya mau kerja jadi sopir sekarang nggak mau sopir gitu kan. Orang yang tadinya mau kerja di restoran untuk menjadi pelayan restoran dia nggak mau karena dianggap itu berisiko. Sehingga yang terjadi labor shortage. Labornya ada, tenaga kerjanya tapi nggak mau kerja. Padahal demand orang sudah mulai pulih, orang mau pergi ke restoran, orang pengen belanja, orang pergi ke hotel, namun mencari tenaga kerja itu menjadi lebih sulit. Itu yang terjadi di negara maju. Sehingga inflasinya muncul dari sisi cost. Biaya produksinya naik, biaya distribusinya naik, biaya ya dari sisi labor cost-nya naik. Itu satu. Yang kedua, inflasi di luar negeri juga karena adanya komoditi price yang naik, terutama oil. Harga minyak kan melonjak, mereka kan nggak ada yang disubsidi. Jadi kalau harga minyak tadinya 60, naik jadi 70, 80, maka langsung dipompa bensinnya yang naik aja. Dari tadinya $1,99 per galon menjadi 2,5, menjadi $3. Mereka itu bisa naik secepat itu gitu, dan itu langsung naik. Tambah komoditi price dari sisi food. Kemarin sempat kan di Brazil terjadi apa yang disebut kekeringan yang paling parah. Sehingga kombinasi harga pangan, harga minyak, dan supply disruption ditambah dengan permintaan tinggi, inflasi tinggi banget. Makanya kan inflasinya langsung naik ke 6 gitu. Di satu sisi mereka menganggap ini mungkin temporary, tapi mungkin juga nggak temporary. Jadi ini menjadi salah satu perhatian tadi kalau pertanyaan tadi ya, apakah ini menjadi perhatian? Ini menjadi perhatian sangat tinggi banget di Amerika Serikat dan di Eropa. Makanya bank sentralnya sekarang mengkalibrate terus ini benar atau enggak, bahwa mereka perlu segera melakukan tightening secara cepat dan secara kuat. Indonesia, kalau Anda lihat inflasi tadi yang saya sebutkan 1,6 year on year-nya dan year to date-nya masih 0,8. Ini karena di satu sisi tadi faktor yang biasanya suspek untuk bisa mengkontribut inflasi itu pangan. Pangan itu biasanya majority beras, gula, dan yang lain-lain. Relatif kalau Anda perhatikan, selama COVID ini, musim hujannya cukup terus-menerus, nggak berhenti dalam 2 tahun, sehingga produksi beras kita itu cukup memadai. Gula juga tidak menjadi persoalan. Sekarang yang menjadi adalah komoditas dari sisi CPO, ya kan? Karena permintaan tinggi banget di luar. Harga CPO kita udah melonjak tinggi banget. Dan itu kemudian muncul kompetisi terhadap untuk turunan CPO, yaitu minyak goreng versus yang lain. Jadi kita kalau tadi menyadari apakah ada perhatian, ya kita tetap
Karena untuk bisa menjaga momentum pemulihan, itu demand-nya akan pulih, supply-nya harus ngikutin, dan daya beli rakyat nggak boleh tererosi. Nah, kalau demand-nya pulih, terutama kelompok menengah atas, yang tadinya nggak mau traveling, sekarang traveling, nggak mau ke restoran, dia ke restoran, maka ini bagus. Tapi harus diikuti supply side, dan tidak boleh inflasi naik karena bisa mengerosi daya beli, terutama kelompok menengah. Ini kombinasi yang harus dipikirkan dalam ini. Maka pemerintah kemarin juga sudah dengan BI mulai melihat faktor potensial inflasi food. Food itu kalau beras mungkin tidak, gula enggak, tapi minyak goreng sekarang muncul. Jadi itu harus menjadi perhatian kita. Daging nanti menjelang akhir tahun baru, itu juga menjadi salah satu faktor Menteri Perdagangan untuk lihat dari sisi stoknya. Yang kedua, inflasi yang berasal dari harga minyak atau energi. Nah, harga energi di Indonesia itu administered, diatur sama pemerintah, harga listrik, harga BBM gitu kan. Dan Anda lihat kan tidak ada perubahan walaupun harga minyak kita udah tinggi banget. Mestinya kalau di negara maju Anda lihat listrik harganya naik, BBM per galonnya naik. Di Indonesia tidak, karena pemerintah belum melakukan adjustment. Jadi inflasi administerednya belum contribute. Yang ketiga, inflasi yang biasanya muncul adalah dari sisi demand driven itu. Dan demand driven itu yang menjadi fokusnya BI melalui apa yang disebut core inflation atau inflasi inti. Ini BI harus mengukur berapa jumlah likuiditas agar jangan terlalu banyak sehingga menimbulkan demand yang terlalu cepat yang tidak bisa ditutupin dengan supply-nya. Nah, 3 faktor ini di kita relatif baik. Oh, ada 4 faktor. Ya, kalau di Amerika Serikat nggak ada, tapi di sini ada, yaitu nilai tukar. Jadi kalau exchange rate kita rupiah itu melemah, maka memunculkan harga-harga import bahan baku dan barang modal naik, dan itu kemudian menyebabkan harga di masyarakat naik. Di Amerika nggak ada itu faktor exchange rate sebagai inflasi. Di kita ada. Dan kita lihat nilai tukar kita relatif stabil di dalam menghadapi. Kenapa? Ya karena neraca pembayaran kita lagi kuat, current account-nya surplus, trade account-nya surplus, sehingga cadangan devisa kita bagus, dan Indonesia relatifly sebagai negara emerging pulihnya cukup bagus. Sehingga capital itu inflowing, meskipun masih ada beberapa outflowing. Ini yang menyebabkan neraca pembayaran bagus, maka nilai tukarnya relatif anteng gitu kalau bisa dikatakan. Nah, kalau nilai tukarnya anteng, tadi harga makanan anteng, harga fuelnya anteng, kemudian core inflation-nya dijaga, likuiditasnya juga anteng, ya inflasinya masih bagus. Tapi ini tidak boleh dimaknai sebagai given. Kami, Bank Indonesia dan pemerintah juga akan lihat, karena bisa saja terjadi seperti harga minyak itu, CPO tiba-tiba lonjak, kayak harga batu bara kan juga sama kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat bahwa walaupun sekarang Indonesia relatif aman inflasinya, namun yang Anda harus perhatikan adalah production price production-nya, indeks PPI kita itu sudah naik, sudah melonjak di atas 6%. Nah, kalau ongkos produksi naik, pasti suatu saat akan sebagian akan ngerembes ke harga-harga di konsumen. Nah, ini kita di Amerika juga ongkos produksi naik tadi, di RRT naik tinggi banget, dan di Indonesia juga sekarang terjadi pressure. Jadi walaupun tadi saya sebutkan inflasi kita masih year on year-nya masih 1,6 dan year to date-nya 0,8, tapi production price kita itu sudah naiknya di atas, kalau nggak salah 6 ya, kalau nggak salah. Nah, itu yang harus kita waspadai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Saya mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Mas Henry Asworo. Beliau redaktur pelaksana untuk finansial Bu. Silakan Mas Henry. Baik. Selamat siang Ibu Sri Mulyani dan Hendri. Selamat siang Mas Henry. Ya, saya ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama terkait dengan, kan ada anggapan bahwa tahun 2022 itu adalah golden opportunity bagi Indonesia atau peluang emas bagi Indonesia setelah melampaui. Apa namanya tadi? Sorry. Ibu, peluang emas Indonesia. Peluang emas, golden opportunity.
Nah, itu kan peluang emas untuk Indonesia di tahun 2022. Nah, apakah ini karena ada termasuk event G20 atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu. Nah, apakah peluang emas ini juga menandai nanti setidaknya struktur APBN kita akan menjadi lebih baik lagi setelah diterpa pandemi ini gitu. Termasuk apakah ini kan ada program juga pengampunan pajak untuk yang keduanya Ibu ya. Apakah ini juga menjadi momentum juga yang dirancang dalam suatu rangkaian menjadi peluang emas bagi pemerintah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan penyertaan BUMN, seperti kita ketahui tahun 2022 itu penyertaan terhadap BUMN kan cukup besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tujuan atau fungsi daripada penyertaan ke BUMN ini apakah semata untuk sebagai tool pemerintah untuk mendorong BUMN itu lebih bisa mendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ataukah ini semata untuk kepentingan bisnis atau korporasi gitu. Misalkan dengan penyertaan ini untuk menyelamatkan BUMN atau yang mengalami masalah ketika pandemi atau untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah untuk untuk penyertaan BUMN ini. Dan dampak terhadap ekonomi itu sendiri seperti apa gitu untuk di penyertaan BUMN. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin ini agak lepas daripada untuk konteks wawancara ini. Terkait dengan ini Bu, tahun depan kan pansel Komisioner OJK kan udah habis, dan pansel kan Desember biasanya sudah terbentuk menjelang berakhirnya Komisioner OJK. Nah, apakah pansel sudah dibentuk sama Ibu atau bisa dikasih bocoran Bu siapa aja yang terlibat? Terima kasih Bu. Baik. Untuk yang pertama, peluang emas. Kita lihat momentum pemulihan ekonomi tadi, di satu sisi tadi ada hal-hal yang memang membuat kita optimis ya. Seperti tadi bahwa dari sisi COVID kita berharap dengan vaksinasi yang sudah mencapai 70% atau makin diakselerasi dan bahkan masyarakat bisa mendapatkan booster nanti, maka kita punya resiliensi walaupun pandeminya sendiri nggak hilang gitu. Artinya dia mungkin jadi endemi gitu, tapi ability to cope ya, kemampuan menghadapinya menjadi lebih baik. Itu menjadi satu faktor karena kan selama ini 2 tahun ini kan kita ya babak belurnya karena COVID gitu. Jadi kalau ability untuk mengontrol pandeminya menjadi lebih baik, jadi kemungkinan kita untuk bisa pulih menjadi itu. Yang kedua, Anda tadi sebutkan G20. Tapi G20 itu sebetulnya topik pertama yang paling penting di Finance Track itu adalah mengenai exit policy dan scarring effect. Ini adalah yang paling penting karena tadi saya sebutkan semua negara kan melakukan counter cyclical yang extraordinary. Fiskalnya ekspansi, moneternya ekspansi, suku bunga diturunkan, likuiditas digelondorin, dilakukan relaksasi, regulatory forbearance ya di sektor keuangannya, sehingga kemudian menyebabkan orang itu mampu untuk survive dalam situasi bencana seperti pandemi. Nah, kondisi-kondisi extraordinary itu kan nggak bisa terus-menerus, maka harus mulai exit kan. Tadi fiskalnya harus mulai consolidate, moneternya mulai di-tighten, dan regulatory forbearance, relaksasi itu harus mulai di-normalize lagi. Nah, ini kalau tidak hati-hati, semuanya keluar pada saat yang sama dan tidak terkoordinasi, ekonominya yang baru naik bisa nungsep lagi gitu. Makanya exit policy itu penting. Itu baru satu negara, belum spill over antar negara. Jadi kalau Powell menaikkan Federal Reserve Rate di sana, yang terpengaruh kan nggak cuma Amerika, spill over-nya bisa seluruh dunia kan kayak gitu. Kalau Biden membelanjakan 1 triliun untuk infrastruktur di sana, pengaruhnya juga ke seluruh dunia gitu kan. Jadi spillover effect, exit policy, dan scar itu ya lukanya dalam perekonomian itu menjadi kombinasi yang sangat penting. Nah, jadi yang disebut peluang emas itu ya bukan taken for granted, ada opportunity-nya, tapi di sisi lain kita tadi lihat risikonya juga lebih dinamis. Nah, di dalam negeri sendiri faktor positifnya adalah tadi yang Anda sebutkan, reform tetap dilakukan meskipun kita dalam kondisi COVID. Undang-Undang Ciptaker ya meskipun ada keputusan MK,
tapi itu telah memberikan fondasi bagi kita untuk memperbaiki birokrasi, regulasi, investasi, dan yang lain-lain. Yang kedua, reform di bidang perpajakan dengan Undang-Undang HPP. Dan ini memberikan bekal yang cukup baik buat kita. Dan juga kita melakukan transformasi ekonomi, seperti policy kita di bidang hilirisasi, policy kita di bidang mobil listrik, karena tren dunia itu ke sana. Policy kita di bidang climate change itu membuat Indonesia itu menjadi very attractive, tempat yang sangat atraktif. Karena kita punya sumber daya alam, namun kita mau mentransform ekonominya menuju kepada tadi climate change, energi, renewable, mobil listrik, dan kita punya bahan bakunya yang kita akan membuat apa yang disebut hilirisasi. Itu semuanya menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang sangat atraktif, ditambah dengan kombinasi tadi pajaknya menjadi lebih atraktif, kemudian proses investasi menjadi lebih mudah. Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi tempat destinasi investment. Meskipun pariwisata masih struggle, tapi kita menjadi tempat destinasi untuk FDI. Dan di dalam G20 ini kita bisa showcase itu. Jadi untuk yang peluang emas, kita memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki ekonomi, memperbaiki APBN, dan mentransformasikan ekonomi. Itu yang disebut tadi. Nah, Anda menyebutkan ada HPP, ada pengungkapan sukarela. Undang-Undang APBN 2022 dibuat sebelum Undang-Undang HPP selesai. Jadi di dalam Undang-Undang APBN 22, faktor yang berasal dari penerimaan yang akan naik karena Undang-Undang HPP belum masuk. Padahal Undang-Undang APBN 22 itu defisitnya tadi saya sebutkan 4,8 ya, dengan asumsi penerimaan negaranya ya masih sebelum adanya Undang-Undang HPP. Artinya apa? Ya tahun depan kita kemungkinan bisa mendapatkan penerimaan di atas yang ditargetkan di APBN. Dalam hal ini 1.840 triliun gitu ya. 1.840 triliun, 46 triliun. Nah, karena tahun ini kita lihat kemungkinan kita akan mencapai penerimaan itu sudah di 1.820 triliun gitu, ya kan? Jadi kan ini naiknya cuma sedikit gitu. Kita berdoa nggak terjadi musibah gede lagi kayak tahun 2020 yang harga minyak tiba-tiba terjun sampai 0%, 0 rupiah. Moga-moga nggak terjadi seperti itu dan tidak terjadi krisis ekonomi dunia lagi gitu ya. Kalau itu terjadi, kita kemungkinan penerimaan negara bisa tercapai atau melewati. Belanja negara tetap kita jaga tadi dengan tadi yang saya sebut fleksibel tapi suportif dan konsolidatif. Maka kita akan dapat nanti defisit APBN 2022 yang tadinya 4,85%, kemungkinan bisa diturunkan dari situ tanpa membuat ekonominya menjadi lebih lemah gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu signaling apa manfaatnya. Secara koheren ya, policy di Indonesia itu kemudian dilihat. Kan saya dalam hal ini kan sering harus ketemu sama rating agency, saya ketemu sama bondholder, saya bertemu sama investor gitu ya. Kalau kita bisa menjelaskan ini loh cara Indonesia menghadapi pandemi, memulihkan ekonomi, namun instrumen fiskal dan moneternya tetap dijaga kredibel, maka mereka merasa oh ini toh caranya jalannya gitu. Maka Indonesia bisa masuk kepada yang tadi, mungkin nggak pakai peluang emas ya, tapi track record untuk recover yang kredibel, istilahnya kayak gitu. Coba Anda bandingkan, tentu Argentina bukan menjadi pembanding ya, karena Argentina udah krisis lah. Tapi Anda lihat Turki lah. Turki itu sekarang dalam situasi krisis, baru tadi pagi kita lihat beritanya Menteri Keuangan yang kemarin baru ketemu saya di Roma, sekarang udah resign lagi. Inflasi mereka sudah di atas 20%. Hubungan antara Bank Sentral, Menteri Keuangan, dan Presidennya menjadi sangat kompleks, sehingga ekonominya itu polisinya nggak koheren, nggak jelas itu mau pulih atau mau mengendalikan inflasi atau mau menggenjot ekspor, nggak jelas gitu dalam situasi yang sedang menghadapi COVID. Sehingga signaling menjadi
Brazil juga sama, inflasi mulai pick up, pertumbuhan ekonominya bahkan masih negatif, masih resesi di sana. Jadi sebetulnya Indonesia sebagai emerging country, kita itu menata tadi policy sama pemulihan, itu yang mungkin disebutkan sebagai peluang emas, yang nanti di dalam G20 sebagai host, Indonesia bisa men-showcase-kan kita, menunjukkan nih loh Indonesia, kami caranya menangani pandemi gini, cara memulihkan ekonomi begini, dan tools dari makro policy kita tetap terjaga, moneter dan fiskal. Itu menjadi showcase, which is bagus. Pertanyaan kedua mengenai BUMN. Tadi pertanyaannya antara apakah ini konsiderasinya ekonomi atau korporasi? Ya dua-duanya. Karena BUMN itu terutama kalau BUMN yang mendapatkan injeksi seperti BUMN yang penting bagi infrastruktur karya, ya kita lihat utama karya, waskita karya, bahkan adikarya, kita PP gitu kan. Itu semuanya kan tidak sekedar korporasi. Mereka korporasi yang sebagian dari misinya juga adalah penugasan. Dan selama ini penugasan pemerintah terutama ya, kalau jalan-jalan infrastruktur yang belum cepat rate of return-nya, seperti jalan highway tolnya Sumatera, itu semua orang mengatakan itu penting. Oh, kita punya kebun kelapa sawit di sana, ekonomi potensinya gede, infrastruktur harus dibangun, tapi tidak immediate. Pasti rate of return-nya itu ada lag-nya, padahal harus dibangun sekarang. Jadi kan memang harus apa yang disebut first mover ya, pertama kali yang bergerak, tapi memang dia harus mampu untuk menahan supaya rate of return-nya itu baru bisa muncul mungkin 5 tahun ke depan, pada saat ekonominya sudah mulai mobility-nya tinggi banget. Jadi memang peranan dari PMN ya untuk membuat korporasi ini yang melakukan investasi penugasan pemerintah di bidang-bidang di mana rate of return-nya belum cukup financial ya. Kalau ekonominya pasti bagus rate of return-nya, apalagi rate of return sosialnya. Tapi financial itu IRR-nya belum tentu sesuai dengan sumber biayanya kalau dia pinjam dari bank gitu kan. Nah ini yang menyebabkan PMN itu diperlukan. Jadi ya pertama adalah untuk mendukung pembangunan, kedua adalah untuk membuat balance sheet atau neraca keuangannya BUMN itu harus kembali sehat. Namun yang ketiga barangkali Mas Henry nggak sebutin. Saya sama Pak Erik dan menteri terkait meminta supaya BUMN juga transform. Jadi contohnya seperti PMN, kan Anda sebutkan PMN-nya gede banget. PMN yang gede banget itu penerima yang paling besar tuh Hutama Karya. Dan Hutama Karya itu memang bangun habis-habisan banyak. Jalan tol tadinya di Jawa termasuk yang Sumatera. Nah, saya akan menyampaikan kepada Pak Menteri Basuki, Pak Bas, ini PMN tidak sekedar menaruh duit di neracanya Hutama terus mereka bisa kerja seenaknya sendiri. Jadi saya, Pak Erik sama Pak Basuki mengatakan PMN setiap rupiah harus jelas ini untuk menyelesaikan bagian tol yang mana. Unit cost-nya berapa? Tingkat kesulitannya berapa, kapan diselesaikan. Sehingga tidak menjadi seperti dulu BUMN bisa mengatakan, saya melakukan banyak tugas loh, pemerintah saya disuruh A, B, C, D, X, Y, Z gitu. Pokoknya saya minta PMN-nya masuk juga entah nanti menjadi apa juga. Gitu. Sekarang kami menjadi sangat very detail dan saya minta ada kontrak kinerja, saya minta juga Inspektorat Jenderal saya juga masuk sekarang, dilihat, dan mereka jadi tidak menunggu sampai diaudit hanya BPK, tapi kita juga melakukan, kita minta BPKP masuk, ya, sehingga tata kelola menjadi baik. Jadi kita harapkan dengan PMN itu tidak sekedar ngejokin duit, kalau Mas Henry Wong Jowo naruh duit gitu ya, tapi dia mentransform governance tata kelola dari BUMN itu, dan dengan itu juga kita bisa berharap transform ekonomi menjadi lebih baik. Kita juga akan minta persis yang ditanya Pak Henry, Mas Henry tadi. Setiap investment itu tidak hanya rate of return, tapi saya minta dampak terhadap growth berapa, dampak terhadap penciptaan kerjanya gimana.
Sehingga nanti kita juga akan bisa lihat mungkin pengaruhnya lebih bagus di sektor ekonominya dibandingkan financial, tapi itu bisa justify. Untuk yang pertanyaan ketiga, pansel OJK, ya berdasarkan undang-undang nanti kita harus membuat pansel 6 bulan sebelum masa OJK ini, Dewan Komisionernya selesai, which is mereka selesainya Juli. Jadi ya pansel pasti akan dibentuk nanti di bulan akhir Desember atau awal Januari. Mungkin itu. Ya, jadi pertanyaannya dijawabnya belum ada pansel sekarang. Tapi sudah kita pikirkan. Tapi itu harus 6 bulan sebelum itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Baik, Menteri. Nah, berarti tadi yang penerimaan kita untuk tahun 2022 Bu, tadi kan proyeksinya 1.846,1. Kalau ada HPP berarti bisa tembus 2.000 ya Bu ya? Penegasan aja Bu. Insya Allah, ya. Amin. Baik. Insya Allah, ya. Terima kasih. Karena ini belum memasukkan tadi kenaikan PPN, kita belum memasukkan tadi yang compliance pengungkapan sukarela di dalam situ. Kita belum memasukkan bahwa kita bisa menunjuk entitas atau badan usaha asing untuk bisa mengkolek seperti VAT kepada kita, yang sebetulnya itu sudah bisa dilakukan kemarin, tapi itu akan masuk. Jadi itu. Tapi juga faktor kemarin pemulihan ekonomi, harga komoditas juga masih memiliki peran yang sangat penting juga. Baik Bu. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Maria, saya satu pertanyaan dari Mbak Rahayu Ningsih, Wakil Pemimpin Redaksi untuk Produk Digital kami Bu. Silakan Mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Satu pertanyaan saja Bu dari saya. Kira-kira di 2022 untuk kebijakan cukai itu seperti apa ya Bu yang akan dijalankan oleh pemerintah ya dari penerimaan dari rokok? Itu aja Bu, terima kasih. Kita sedang membahasnya bersama kabinet ya dalam hal ini. Ada seperti biasanya Mbak Rahayu pasti juga tahu ada faktor dari Menteri Kesehatan, ada faktor dari Kementerian Tenaga Kerja, ada dari Menteri Industri, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan dengan Pak Menko ya, dan Menteri Keuangan saya. Jadi nanti di dalam formulasi kebijakan cukai ini ya akan menangkap atau mengcapture variabel atau faktor-faktor tersebut. Daya beli masyarakat di satu sisi, di sisi lain adalah concern kesehatan karena kenaikan biaya kesehatan, di sisi lain juga concern mengenai jumlah tenaga kerja, terutama kesempatan kerja dan petani tembakau gitu kan itu semuanya penting. Di sisi lain ada penerimaan negara tahun depan ini kan targetnya 193 triliun untuk penerimaan cukai hasil tembakau. Jadi kita akan lihat semua faktor itu nanti begitu sudah selesai pasti akan diumumkan. Baik, terima kasih Bu Menteri. Saya ingin terakhir langsung kepada Mbak Maria kali ya, ada pertanyaan terakhir untuk Bu. Silakan Mbak Maria. Oke, terima kasih Ibu. Kami masih punya waktu 15 menit. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu tersebut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama pertanyaan dulu. Ini kian mendekati tahun politik. Nah, kalau bicara soal tahun politik, ini satu sisi bisa jadi booster, tapi di sisi lain juga bisa mengganggu upaya kita ke pemulihan ekonomi. Nah, kira-kira bagaimana mengawal hal tersebut agar tidak kemudian disusupi oleh berbagai kepentingan yang bisa mengganggu upaya pemulihan ekonomi. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kami akan ulang tahun Bu nih di tanggal 14 Desember, ulang tahun yang ke-36. Pada kesempatan ini, mengingat waktu juga susah mempertemukan kami dengan Ibu, kami ingin menjadi kesempatan yang baik juga dari Ibu untuk menyampaikan ucapan ulang tahun untuk Bisnis Indonesia yang nanti akan kami tayangkan di berbagai platform kami. Dan yang ketiga Bu, kami juga akan menyelenggarakan Bisnis Indonesia Economic Challenge pada tanggal 15-16 Desember. Ini acara rutin yang kami lakukan untuk memotret outlook perekonomian 2022. Dan pada tahun ini berlangsung selama 2 hari dan merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan ulang tahun kami. Kayaknya sudah ada surat yang dikirimkan ke Ibu, permohonan agar Ibu menjadi
keynote speaker dalam acara tersebut pada tanggal 15. Itu saja Bu. Monggo Bu. Nanti untuk keynote speech, insya Allah mungkin bisa dipenuhi. Moga-moga nggak bentrok biasanya dengan sidang kabinet. Karena orang sekarang kalau saya nggak datang karena bentrok sidang kabinet, ada yang sensitif. Yang di sana ya Bu. Enggak, itu 15 itu kemungkinan saya masih di karantina atau belum, saya nggak tahu nanti, karena saya sedang nanti kan sebagai hostnya deputy, di mana banyak tamu dari G20. Itu sekarang ada policy tadi katanya bahwa kita sebagai penerima, sebagai hostnya pun harus ikut di karantina karena kita berinteraksi dengan orang. Aku nggak tahu, ini masih bergerak terus tuh Mbak Maria. Jadi either saya di sana atau ada di sini, nanti kita lihat. Tapi bisa dilihat slotnya nanti. Okay. Untuk ucapan nanti saya silakan. Kalau tahun politik Indonesia kan sudah cukup punya pengalaman ya, demokrasi ya. Meskipun memang ya namanya demokrasi, setiap demokrasi itu waktu menjelang kompetisi biasanya memang terjadi eskalasi suhu politiknya, itu ya masih normal lah di Indonesia. Saya rasa partai-partai politik dan para politisi sudah cukup baik lah selama ini di dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia gitu. Selama ini hubungan saya dalam hal ini ya dengan kabinet cukup baik ya di dalam memahami situasi yang kita hadapi. Memang tidak nyaman dalam artian begini ya, kan para menteri pengen punya target-target ya, tapi kan ini COVID menyebabkan semua prioritas jadi berpindah ke COVID gitu. Sehingga memang ya banyak para menteri itu yang target-target di bidang sektor atau teknisnya menjadi sangat terpengaruh dengan adanya COVID ini. Ini mungkin yang menjadi salah satu faktor untuk bisa menyeimbangkan sehingga berbagai target-target yang ingin dicapai di masing-masing sektor tetap bisa semaksimal mungkin dicapai. Sedangkan untuk dengan DPR juga baik selama ini ya. Waktu COVID terjadi, saya bisa dalam hal ini berkomunikasi sehingga akhirnya Bapak Presiden mengeluarkan Perpu dan Perpunya diterima menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020. Itu menjadi landasan bagi kita untuk mengelola kebijakan fiskal yang luar biasa. Tadi saya sebutkan penting banget front line-nya dari menghadapi COVID yang harus selalu berubah dan fleksibel gitu. Jadi DPR juga tahu posturnya APBN berubah sampai beberapa kali, alokasi di sini dipindah ke sana. Itu kan DPR yang punya hak budget, mereka harus tetap memiliki hak budget dan hak pengawasan. Jadi kami juga terus melakukan komunikasi dengan DPR. So far saya rasa support dan pemahaman dari sisi DPR untuk melihat instrumen APBN itu menjadi instrumen yang penting, saya rasa cukup baik. Jadi saya rasa sih saya cukup optimis bahwa walaupun masuk tahun politik, nanti partai politik maupun para politisi juga akan tetap responsibel dan baik dalam mengawal pesta demokrasi kita. Iya, terima kasih sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Ini memang kami pada kesempatan ini juga kami ingin ya banyak sekali yang kami dengar ya dari baik dunia usaha bahwa kita cukup beruntung ya Indonesia, ekonomi kita masih tumbuh setidaknya ketika mengalami koreksi pun koreksinya tidak begitu dalam dibandingkan negara lain, dan ini tentu saja tidak lepas karena ada sosok ibu di belakangnya gitu. Katanya kalau bendahara negaranya atau bendahara atau menteri keuangannya perempuan itu lebih dalam kondisi ini dibilangnya ini Bu lebih bisa mengendalikan situasi gitu. Dan ya semoga Ibu terus selalu sehat ya dan menjalankan amanah ini, dan tentu saja kami tahu bahwa tantangan ke depannya tidak sedikit, pasti akan makin besar. Tapi kami yakin Bu, seperti harapan juga Ibu kepada kami Bisnis Indonesia, kami juga selalu dari hari ke hari melalui pemberitaan kami ingin membangun optimisme yang kuat bagi para stakeholders kami, terutama bagi para pembaca kami yang mayoritas adalah dunia usaha. Karena kami selalu percaya Bu,
ketika mereka optimis, mereka tetap berbisnis ya, berbisnis dengan baik dalam hati yang tentu saja nyaman, tidak merasa kemudian selalu dirongrong dengan bahaya kanan kiri, maka ekonomi juga pasti akan tumbuh lebih baik. Ya, sekali lagi terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga ini tidak menjadi kesempatan terakhir bagi kita untuk bisa wawancara secara langsung. Kami berharap sekali sebenarnya melakukan wawancara face to face dengan Ibu, tapi kami yakin kesempatan itu akan datang pada waktu yang akan datang ya, kalau kondisinya sudah memungkinkan. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama. Monggo. Oke. Ya, oke teman-teman semua sudah siap. Ya, mungkin agak santai sedikit ya, agak tegang semuanya. Boleh mainkan tangan atau ya, jempol, atau gini lah ya. Ibu boleh Bu? Ya, oke, iya. Terima kasih banyak Ibu, tetap sehat dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maria dan seluruhnya, Mas Fahmi, Henry, dan teman-teman. Terima kasih Bu Menteri. Selamat akhir tahun. Sukses terus ya. Amin. Jaga kesehatan, jangan kena Omikron. Amin. Ibu juga ya Ibu.